Satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati, saudara. Lalu bagaimana kondisi seperti itu? Desek-desekan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari, saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata, saudara. Dan gas air mata yang diberondongkan ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah, saudara. Ya sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi, saudara. Maka itu saya katakan kemarin, saya sampaikan di siaran pers, ini bukan pembubaran demo, ini adalah pembantaian massal, ini upaya pembunuhan umat Islam, saudara. Gas air mata mesti ditembak satu-satu, saudara. Tembak satu, lihat bubar atau tidak. Nggak boleh diberondong, saudara. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia, saudara. Tapi urusan demo dia masih pakai protap internasional, saudara. Tapi aparat kita kemarin, saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, bagaimana dia berondong, saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo, saudara, biadab. Maka itu saya tanya, saudara, kalau gitu mana lebih jahat, tentara Israel atau aparat kita? Mana lebih zalim? Mana lebih biadab? Mana lebih brutal? Saya yakin, saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka, saudara. Yang jatuh, yang keinjek, yang lari, saudara, yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi, saudara. Belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Ini kita di mobil komando ulama, habaib dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi incaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, kau ini kuatkan aku. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, miknya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Begitu tembakan masih banyak, 2 panglima ini, saudara, putus asa nggak berhenti. Saya langsung teriak, saudara, lewat speaker yang kita punya, hei tentara, hei polisi, hei pasukan, stop, kau jangan tembaki rakyat. Kau dengar itu panglimamu, komandanmu, jenderalmu sudah menginstruksikan, kalau kalian masih menembak berarti kalian disusupi. Awas penyusup di tentara, awas penyusup di polisi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini depan istana umat jutaan orang, saudara. Mereka dalam kondisi himpitan, desak-desakan. Kalau ada yang pernah menunaikan ibadah haji, bisa merasakan itu desak-desakannya pada saat Jumratul Aqabah di hari pertama, saudara, di hari Id. Atau merasakan bagaimana dia tawaf ifadah, saudara, yang desek-desekan. Itu jutaan umat Islam yang ada berdiri desek-desekan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. 1, 2, mereka berdiri dari ba'da Jumat, saudara, sampai jam 8 malam. Mereka lelah, lapar, haus, kepala mereka pening, saudara. Bukan tidak, tapi tetap mereka bertahan, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, itu kalau manusia jutaan kumpul, mereka berebut menghirup oksigen, saudara. Ditambah lagi malam hari,
tumbuh-tumbuhan pepohonan yang ada di Monas sana sebagai paru-paru ibu kota ikut berebut oksigen, saudara. Umat sedang kekurangan oksigen. Coba bayangkan, umat saudara desak-desakan dalam jumlah jutaan orang. Mereka lapar, mereka haus, mereka lelah, mereka capek, mereka mulai pening, saudara. Ditambah lagi, saudara, tidak sampai di situ, tidak sampai di situ, saudara. Ditambah lagi mereka kekurangan oksigen. Jangankan ditembak gas air mata, Anda lempar petasan cabai rawit satu ke tengah mereka, mereka bisa panik, bisa menginjek-injekkan satu sama lainnya, saudara. Satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati, saudara. Lalu bagaimana? Kondisi seperti itu, desek-desekan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari, saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata, saudara. Dan gas air mata yang diberondongkan ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah, saudara. Ya sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi, saudara. Maka itu saya katakan kemarin, saya sampaikan di siaran pers, ini bukan pembubaran demo, ini adalah pembantaian massal, ini upaya pembunuhan umat Islam, saudara. Anda tahu, saudara, seorang relawan Mercy yang pernah ditugaskan ke Gaza, Palestina selama 5 tahun lebih, memberikan pernyataan, 5 tahun lebih saya tinggal di Gaza. Itu kalau ada anak-anak mahasiswa mendemo di perbatasan Israel, itu Israel menggunakan protap, saudara, pembubaran demo dengan menggunakan gas air mata. Bagaimana protap yang mereka jalankan? Protap internasional. Satu, gas air mata hanya boleh ditembakkan ke atas, nggak boleh ditembakkan diarahkan ke pengunjuk rasa, saudara. Yang kedua, gas air mata mesti ditembak satu-satu, saudara. Tembak satu, lihat bubar atau tidak. Nggak boleh diberondong, saudara. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia, saudara. Tapi urusan demo dia masih pakai protap internasional, saudara. Tapi aparat kita kemarin, saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, bagaimana dia berondong, saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo, saudara, biadab. Maka itu saya tanya, saudara, kalau gitu mana lebih jahat, tentara Israel atau aparat kita? Mana lebih zalim? Mana lebih biadab? Mana lebih brutal? Masya Allah. Jadi jangan salahkan saya kalau saya katakan itu adalah pembantaian. Besok hari Senin kita akan bawa masalah ini ke DPR, ke Komisi 3 dan Komisi 1, dan kami akan bawa ke MPR. Rekamannya lengkap, saudara, dengan korban-korban juga lengkap, dan kami akan datang ke Komnas HAM. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini upaya pembantaian dan pembunuhan umat Islam. Setuju? Setuju? Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Yang saya ingin sampaikan adalah, jika tidak ada pertolongan Allah saat itu, saya yakin ratusan bahkan ribuan umat Islam sudah mati bergelimang darah, saudara. Saya yakin, saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka, saudara, yang jatuh, yang keinjek, yang lari, saudara, yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi, saudara, belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Insya Allah. Ini pembantaian, saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak ada pertolongan Allah, ratusan bahkan ribuan umat Islam yang mati. Tapi alhamdulillah di lapangan tersebut dengan pertolongan Allah tidak ada satupun yang meninggal dunia, saudara. 200 yang luka, 200 lebih yang pingsan, saudara. Tapi umat Islam saling tolong menolong. Lihat saudaranya jatuh, nggak lari, saudara,
Mereka gotong, rame-rame mereka gotong, dimasukkan ke ambulan, dioper ke kawannya, dibawa lagi ke rumah sakit, saudara. 200 orang lebih, saudara. Nah, baru di rumah sakit, salah satu di antara mereka akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, yaitu saudara Bapak Muhammad Sahri, saudara Umar Yunan. Sementara ada satu lagi Laskar FPI dari Kramat Jati, saudara. Itu sudah kelelahan karena dari jam 3 sore dia harus membendung manusia. Dia harus jaga-jaga provokator, saudara. Dia kedempet ke kanan, kedempet ke kiri sampai menjelang maghrib. Dia tidak tahan, dia kekurangan oksigen, saudara. Akhirnya diselamatkan oleh kawan-kawannya keluar dari barisan dan dikirim pulang segera ke Kramat Jati. Tapi sampai Kramat Jati dia sudah tidak bisa bernafas, dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Jadi ada 2 yang mati sakit akibat aksi bela Islam tersebut, saudara. Tapi satu hal dicatat, saudara, kalau bukan pertolongan Allah, bukan hanya 2 yang meninggal dunia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ratusan bahkan ribuan umat Islam yang mati karena pembantaian. Lalu saya mau tanya, kenapa umat Islam bisa selamat? Kenapa umat Islam bisa tidak banyak yang menjadi korban meninggal dunia? Siapa yang menolong? Siapa yang menolong? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, berarti umat Islam kalah atau menang? Allah yang tolong, saudara. Sampai peluru mereka habis, saudara. Ini yang ke-12 ingin saya sampaikan. Walaupun umat Islam sudah dibantai, 200 orang berjatuhan, saudara, umat Islam gak bubar, tapi juga tidak menyerang. Saya bertahan di depan. Jangan menyerang, jangan. Sebab kalau kita menyerang, maka kita akan disalahkan, saudara. Saya katakan jangan menyerang, bertahan, duduk. Jadi kita lawan dengan bertahan sampai peluru-peluru mereka habis, saudara. Dan ternyata umat Islam mampu bertahan sampai selesai, sampai polisi nggak mampu untuk menembak mereka lagi, saudara. Takbir. Kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Masya Allah. Saudara, Anda perlu catat baik-baik. Pada saat tembakan datang bertubi-tubi, termasuk ke mobil komando yang saya ada di dalamnya, itu saya di atas mobil komando, di belakang saya ini banyak kiai. Ada Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq, saudara. Kemudian ada lagi Kiai Habib Hamid bin Zain Al-Attas. Kemudian ada lagi Ustadz Syekh Ali Jabir. Kemudian ada lagi Habib Umar bin Syahab. Kemudian ada kiai-kiai yang lainnya, termasuk Kiai Haji Abu Hanifah, saudara, dan lain sebagainya. Ini kita di mobil komando, ulama, habaib dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi incaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Kiai Haji Fakhrul Razi tumbang, pingsan, dibawa oleh laskar, saudara, diselamatkan. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, Kau ini kuatkan aku. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, mic-nya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan itu, saudara. Kalau saya pingsan, laskar pegang mic terus mengatakan, Habib Rizik mati, serbu. Kira-kira bagaimana, saudara? Itu malam akan terjadi pertumpahan darah. Maka itu saya minta kepada Allah, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua mik-mik komando saya ambil. Nggak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Tetap bertahan, bertahan.
jihad, bahkan kami pimpin umat Islam untuk membaca doa biar Allah selamatkan kita semua, dan alhamdulillah Allah menyelamatkan kita semua. Saudara, ada yang menarik saudara, begitu tembakan bertubi-tubi datang, Panglima TNI dan Kapolri saudara itu menggunakan speaker masjid depan istana, itu yang daya suaranya lebih besar 10 kali lipat daripada speaker kita saudara. Itu dikatakan oleh Pak Jenderal, saya Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, stop tembakan, stop tembakan. Nggak berhenti tembakan saudara. Ngomong lagi sekali dia, lagi, stop tembakan, stop. Pasukan nggak berhenti nembak saudara. Saya paling depan, saya lihat, saya dengar itu suara kenceng di telinga saya sudah. Sampai 3 kali, stop tembakan, stop tembakan, stop. Pasukan memberondong para peserta aksi bela Islam saudara. Sampai akhirnya Panglima TNI mengambil alih. Langsung dia pegang speaker, dia katakan, dia pegang mic saudara, dia katakan, saya Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima Tentara Nasional Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, hentikan tembakan, hentikan tembakan, kita bersaudara, jangan menembaki rakyat, hentikan tembakan, tetap pasukan nembak saudara. Insya Allah. Artinya apa? Artinya ada komando lain saudara. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI sudah tidak mempan, berarti ada yang pegang komando orang lain. Jadi berarti yang disusupi bukan kita, aparat yang disusupi saudara. Betul. Begitu tembakan masih banyak, 2 panglima ini saudara putus asa nggak berhenti. Saya langsung teriak saudara lewat mic, lewat speaker yang kita punya, hei tentara, hei polisi, hei pasukan, stop, kau jangan tembaki rakyat. Kau dengar itu panglimamu, komandanmu, jenderalmu sudah menginstruksikan, kalau kalian masih menembak berarti kalian disusupi. Awas penyusup di tentara, awas penyusup di polisi. Begitu dibilang ada penyusup, berhenti itu tembakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara, begitu mulai berhenti, Menko Polhukam keluar dari istana meminta untuk ketemu saya saudara. Saya masih di mobil komando, dia dikawal oleh beberapa pengawal dan ada Menteri Agama yang ikut saudara, dengan salah seorang dokter saudara dari Al-Irsyad, namanya Dr. Hilmi Maskati. Begitu mereka maju, mereka ingin menemui saya di mobil komando saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Ada gas air mata selongsongnya yang meledak dengan keras depan Menko Polhukam. Saya dengar dari mobil, belagar saudara, meledak. Setelah itu keluar serbuk-serbuk gas air mata. Gas air mata itu bukan gas saudara, itu serbuk putih halus, cuma namanya saja gas air mata. Dia serbuk, dia kalau kena masuk ke mata perih, masuk ke hidung, kita nggak bisa napas saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Menteri Agama terpelanting, pingsan, digotong oleh laskar dan dibawa ke mobil komando. Kita letakkan di bawah, kita selamatkan. Dr. Hilmi juga terpental dan pingsan saudara, dibawa oleh laskar, diselamatkan. Dan Pak Wiranto juga terpental saudara, sempoyongan diselamatkan oleh prajuritnya untuk dibawa ke istana. Ternyata Allah nggak mau saya ketemu dia saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan berdasarkan saksi mata saudara, begitu bertubi-tubi itu gas air mata, tiba-tiba ada angin membawa serbuk itu ke arah aparat saudara. Sampai Pangdam ikut kena saudara, jatuh nyungsep, Kapolda juga kena saudara. Semuanya Allah kembalikan itu semua asap kepada mereka. Takbir. Saya tanya semua saudara, saya tanya semua, ini bantuan siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Takbir.